Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Eh, di sini Ibu Yulianti Fajar Wulandari selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Etika Penyiaran. Dan pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang etika profesi. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa semua paham ya tentang nantinya akan menjadi paham tentang etika profesi itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi sebelum kita masuk ke etika penyiaran, kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan etika profesi. Saya akan share slide-nya di sini sambil saya paparkan ya. Nah, teman-teman, etika profesi ini sebenarnya ada yang kita sebut sebagai profesi. Kadang-kadang kita juga bilang profesional. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, pertama, kita harus paham dulu. Yang namanya profesi itu berasal dari bahasa Latin. Artinya profesius, yaitu suatu kegiatan atau pekerjaan yang ada kaitannya dengan sumpah atau janji yang sifatnya religius gitu ya. Nah, jadi profesi ini sebenarnya telah kita pahami bahwa kaitannya adalah dengan suatu bidang pekerjaan. Dan biasanya bidang pekerjaan ini based on pendidikan atau keahlian, keterampilan, kayak gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang kita sebut sebagai profesi. Namun, profesi itu sendiri sebenarnya ada kaitannya dengan, karena tadi pendidikan, otomatis ada teori-teori yang kita pelajari, kemudian kita praktekkan dalam pekerjaan kita, profesi kita, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai profesi. Makanya ada yang istilahnya profesi untuk kedokteran, ada profesi dokter gitu ya, ada juga ya guru, dosen, militer atau pengacara, psikolog, psikiater, dosen ya itu tadi humas ya. Dan karena ini etika penyiaran, tentunya pasti ada profesi wartawan ya, jurnalis. Oke, lanjut berikutnya. Apa yang membedakan profesi sama profesional? Nah, profesi ini adalah kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah ya, nafkah hidup kita dari situ gitu ya, mengandalkan keahlian. Jadi artinya karena kita bekerja, karena keahlian kita, jadi kita mendapatkan pendapatan dari situ, penghidupan dari situ. Lalu bedanya sama profesional apa? Nah, profesional ini adalah ketika kita udah menjadi memutuskan mau menjadi seorang yang bekerja di bidang profesi tersebut, ya, sebut aja misalnya ketika kita mau memutuskan kita lulusan sarjana ilmu komunikasi, kemudian kita pengen jadi wartawan, gitu ya. Nah, kalau kita mau jadi wartawan, ketika kita pengen disebut sebagai seorang yang profesional, tentunya kita ini juga harus eh, meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi lebih hebat lagi, gitu ya. Nah, inilah dengan kemampuan kita yang bertambah, keahlian kita yang semakin tinggi, akhirnya kita menjadi seorang profesional, gitu ya. Jadi profesi aja nggak cukup, tapi ditambah dengan eh, tambahan pengalaman, ditambah dengan pelatihan yang lebih lagi, akhirnya kita benar-benar terfokus pada itu, itulah yang menjadikan kita seorang profesional, gitu ya. Nah, lanjut lagi, kita akan tahu nih, terjadi perbedaan profesi sama profesional apa? Yaitu kalau profesi kita mengandalkan keterampilan.
dan keahlian, gitu ya. Lalu kita juga melaksanakan pekerjaan itu sebagai pekerjaan utama kita, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita menjadi pekerjaan utama, itu juga jadi sumber utama nafkah kita. Artinya gini, kita udah bekerja sebagai wartawan, gitu ya, itu pekerjaan kita yang utama. Kita dapat pendapatan dari situ. Kemudian kita juga bisa mendapatkan eh, sumber utama nafkah kita ya dari situ, gitu ya. Kita bekerja sebagai wartawan, kemudian kita jadi apa namanya eh, menjadi diundang menjadi seorang narasumber untuk pelatihan wartawan muda misalnya, atau kita menjadi moderator sebuah kegiatan. Nah, ini akhirnya profesi kita jadi berkembang, gitu ya. Nah, lalu ada keterlibatan pribadi yang mendalam, artinya kita bekerja benar-benar sesuai passion kita itu tadi, gitu ya. Kita pengen kita tuh benar-benar bekerja sesuai profesi, jadi kita jadi mendalami gitu ya, sangat-sangat menjiwai seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan profesional. Nah, profesional ini adalah orang yang sudah terlibat di profesi itu, tapi dia mempunyai keahlian yang lebih, keterampilannya yang lebih lagi, pengalamannya yang lebih lagi. Karena dia meluangkan waktunya, mencurahkan waktunya untuk fokus kepada kegiatan pekerjaannya itu. Dan dia bangga akan pekerjaannya, dia cinta akan pekerjaannya. Inilah yang kita sebut sebagai seorang profesional. Kayak gitu ya. Jadi bedanya profesi itu lebih kepada pekerjaan, tapi profesional ini adalah tingkatannya lebih ke atas lagi. Artinya dalam menjalani profesi itu dia berusaha untuk menambah keahliannya, benar-benar fokus pada pekerjaannya sehingga dia menjadi seorang yang kita sebut profesional, ya. Lalu ciri-ciri profesi itu apa aja sih? Nah, profesi ini sebenarnya punya ciri pertama tentunya ada pengetahuan khusus. Kalau pengetahuan khusus ini artinya kita kan punya keterampilan, kita punya keahlian. Kita dapetnya dari mana? Ya dari pendidikan, artinya kita sekolah di bidang itu. Nah, kita sekolah kayak kalian mau menjadi wartawan kan kalian sekolah dulu nih di Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, setelah ikut pendidikan, kalian lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi, kemudian kalian fokus menjadi seorang wartawan, bekerja di sebuah media, kemudian kalian menempa lagi dengan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensinya. Nah, kemudian ditambah dengan pengalamannya, akhirnya kalian mempunyai profesi yang benar-benar profesional. Ini ciri-ciri profesi seperti itu. Jadi kita nggak ngerjain kerjaan kita begitu aja, enggak, tapi kita mendalaminya, gitu ya. Dan dalam profesi itu biasanya ada kaidah, ada aturan main, ada standar moral yang dijunjung tinggi, gitu ya. Lalu dalam profesi itu, kita mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya kita nggak boleh egois, kita mengutamakan diri kita enggak, tapi kita bagaimana seorang jurnalis itu memproduksi sebuah berita dan menyajikan beritanya kepada publik, dia harus paham kepentingannya untuk publik, gitu ya. Seperti itu. Dan biasanya yang keempat, profesi itu ada izin khusus, gitu ya. Kalau kalian menjadi seorang dokter, ya ada izin khusus untuk praktek, gitu ya. Wartawan pun juga sama, harus punya license-nya, izinnya. Jadi dia harus tergabung dalam eh, sebuah organisasi agar dia mendapatkan license-nya. Begitu pula saya misalnya yang bekerja sebagai seorang pranata humas, saya juga harus terlibat ikut organisasi agar saya mempunyai kartu humas. Artinya profesi saya ini benar-benar diakui, gitu ya.
Lalu yang kelima, setiap profesi ini ya itu tadi kembali lagi punya kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Artinya kita paham nilai-nilai kemanusiaan, kita paham tentang keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, keadilan, dan lain sebagainya yang menjadi ciri dari profesi tersebut. Lalu juga kaum profesional jadi anggota dari suatu profesi. Nah, kalau kayak dokter ada kan Ikatan Dokter Indonesia. Kalau wartawan ada Satuan Wartawan Indonesia, ya kan, ada PWI. Atau juga ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Nah, kalau di Humas ada IPRAHUMAS, Ikatan Peranata Hubungan Masyarakat. Jadi profesi-profesi ini umumnya punya organisasi dan baiknya kita sebagai seorang profesional tergabung dalam organisasi itu agar kita punya koneksi, punya jaringan yang luas gitu ya. Jadi memudahkan kerja kita dalam eh, menjalani profesi kita. Lalu, prinsip etika profesi itu apa aja sih? Pertama, ada tanggung jawab. Artinya gini, kita dalam bekerja, menjalani profesi itu, misalnya kalian menjadi seorang wartawan, menjalani profesi wartawan, kalian punya tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Artinya, berita yang kalian hasilkan itu tanggung jawab kalian. Jadi kalian harus tahu eh, karena kalian sudah tahu apa namanya berprofesi sebagai seorang wartawan, ada aturan mainnya, ada etika profesi yang harus dijalani. Jadi kalian paham tanggung jawabnya. Lalu kalian juga paham dampaknya bagi masyarakat apa. Jadi kalau kita mau memproduksi sebuah berita, kita pahami manfaat untuk masyarakat itu apa, gitu ya. Nah, lalu yang kaitannya dengan keadilan. Nah, keadilan gini artinya gini, kita paham apa yang menjadi hak kita dari profesi itu, dan kita juga paham apa yang menjadi kewajiban kita dari profesi itu. Disinilah kita harus eh, tahu gitu ya. Makanya biasanya etika profesi punya prinsip yang mengatur tentang hak dan kewajiban profesi itu. Bagaimana aturan main haknya seorang dokter, kewajibannya apa, gitu. Wartawan juga kayak gitu. Hak-hak wartawan apa aja, kewajibannya apa aja, gitu ya. Itu yang menjadi prinsip dari etika keadilan, gitu ya. Lalu otonomi. Nah, otonomi ini artinya ketika kita kita bekerja menjadi profesi itu ya. Nah, ini kita bebas. Bebas mau bekerja di mana aja, mau kita bekerja di lembaga pemerintah, mau kita bekerja di swasta ataupun kita mau apa? Kita bekerja sendiri nih, misalnya kayak dokter nih buka praktek sendiri, ya boleh aja gitu ya. Selama tadi punya daya manfaat gitu ya. Itu prinsip etika profesinya. Lalu kita lanjutkan lagi ini syaratnya. Apa aja sih Bu yang menjadi syarat suatu profesi? Nah, profesi ini pertama harus ada kegiatan intelektual. Artinya basicnya itu adalah pendidikan. Jadi ada dasar untuk menjalani kegiatan itu. Ya itu, makanya kalau untuk jadi wartawan ya harus sekolah dulu di Prodi Ilmu Komunikasi jurusan broadcast gitu ya. Lalu misalnya yang berikutnya adalah ada ilmunya tadi ya, ada ilmunya bagaimana ilmu jurnalistik itu. Jadi paham. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham ilmu jurnalistik, jatuhnya kita jadi pewarta warga. Pewarta warga itu bedanya sama seorang wartawan, apa bedanya? Ya, pewarta warga itu nggak punya basic intelektual, nggak punya ilmu yang dia pahami. Jadi begitu ada fenomena kejadian di sekitar masyarakat, kemudian langsung divideoin.
kemudian di-share begitu aja tanpa diedit dulu. Misalnya ada eh, kecelakaan sampai disorot korbannya sampai berdarah-darah. Nah, kalau di kewartawanan kan nggak boleh begitu. Ada etikanya, ada undang-undang ITE yang mengatur, yang harus kita ikuti, kita pahami, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu apa namanya juga seorang profesional pada suatu profesi itu dia eh, karena dia menjiwai pekerjaannya. Jadi otomatis pada saat bekerja dia udah secara alami ya mempersiapkan eh, kerjaannya itu dalam menjalankan profesinya itu nggak sekedar latihan aja, tapi juga udah menjadi seperti mendarah daging ya karena dia udah paham seperti itu. Lalu syarat profesi apalagi? Latihan diperlukan. Kenapa? Karena profesi ini sebenarnya nanti akan mempunyai jenjang karir. Misalnya kalau dari wartawan muda ya, kemudian nanti bisa naik menjadi wartawan senior, kemudian nanti jadi editor, kemudian jadi pemimpin redaksi, naik berjenjang, gitu ya. Kalau Pranata Humas di pemerintah juga kayak gitu. Pertama kita jadi ahli utama, Pranata Hubungan Masyarakat ahli pertama. Kemudian kita naik jenjang lagi menjadi yang ahli muda. Kita naik jenjang lagi menjadi ahli media. Kayak begitu, ya. Lalu berikutnya adalah tadi kaitannya sama latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Nah, akhirnya kita punya karir, karir yang permanen, gitu ya. Nah, kemudian eh, dari profesi itu kita tentunya mengutamakan azas kepentingan masyarakat dalam pelayanannya. Jadi kita berhati-hati dalam membuat sebuah berita, dalam memproduksi sebuah berita, dan menyajikannya ke masyarakat. Jadi kita harus paham manfaatnya apa. Jangan sampai berita yang kita hasilkan itu eh, nakut-nakutin gitu ya, gitu. Lalu eh, ada organisasi profesional yang kuat. Nah, profesi itu biasanya punya organisasi, ya. Tadi yang seperti saya bilang, kalau dokter ada IDI gitu ya, kalau yang wartawan ada PWI, ada IJTI, yang humas juga ada IPRAHumas, Bakohumas, Perhumas, waduh banyak deh ya. Itu profesi biasanya punya ikatan dan kita baiknya ikut dalam keanggotaan, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah profesi biasanya punya baku standarnya sendiri. Ada kode etik yang mengatur, ada aturan main, ada undang-undangnya, ada peraturannya gitu ya, yang harus kita patuhi. Tuh, bagaimana seorang wartawan bekerja, bagaimana seorang humas bekerja, dokter, perawat, itu ada aturan mainnya. Do and don'ts-nya itu pasti ada. Ya, lanjut berikutnya, ini adalah kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini sebenarnya adalah tanda, ya, tanda atau simbol yang kita gunakan untuk yang kita sepakati juga secara bersama untuk menjamin suatu berita, suatu keputusan, suatu kesepakatan itu atas dasar musyawarah. Nah, kode etik ini adalah kumpulan peraturan yang sistematis yang harus diterima oleh profesi tersebut dan harus dijalani sebagai pedoman, gitu ya. Nah, jadi ini nih ke sini. Jadi tujuannya apa sih? Kenapa harus ada kode etik profesi? Ya tujuannya tadi ini untuk menjunjung tinggi martabat profesi itu, ya. Jadi yang kedua juga memelihara kesejahteraan, memastikan bahwa profesi itu bisa menghasilkan sumber pendapatan untuk para pekerjanya, gitu. Lalu
juga menjadi eh, untuk peningkatan pengabdian dari anggota profesi itu. Kenapa? Karena kaitannya dengan masyarakat. Dan tentunya tujuan dari kode etik profesi itu dibuat adalah untuk meningkatkan mutu profesi itu. Artinya ada aturan main bagaimana profesi itu diatur, gitu ya. Kemudian ada meningkatkan juga mutu organisasinya, gitu ya. Kenapa? Karena dalam organisasi itu biasanya nanti akan ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada kegiatan-kegiatan edukatif yang untuk tujuannya meningkatkan pengetahuan, kompetensi dari anggota profesi itu, gitu ya. Jadi kalau kalian jadi wartawan, kalian udah bekerja, dapat kartunya, kemudian dapat izinnya. Nah, kalian harus meningkatkan skill itu dengan mengikuti sertifikasi kompetensi, gitu ya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah mempunyai organisasi profesional yang kuat. Tadi saya bilang ya bahwa ada organisasi terkait profesi tersebut. Jadi misalnya kalau ya tadi PWI, IJTI kayak gitu. Kenapa? Karena di setiap organisasi ada AD/ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu mengatur semua aturan-aturan main yang ada di profesi tersebut, gitu ya. Lanjut lagi di slide berikutnya, ini adalah fungsinya. Lalu kenapa kita harus apa namanya membuat kode etik profesi? Buat apa sih? Fungsinya untuk apa? Nah, jadi kode etik profesi dibuat pertama untuk jadi pedoman bagaimana kita bekerja, bagaimana kita meningkatkan profesionalitas kita. Gitu ya. Jadi ada pedomannya, rambu-rambunya gitu ya. Bagaimana kita membuat laporan pekerjaan yang berkualitas, bagaimana kita melakukan evaluasi atas pekerjaan kita agar hasilnya juga berkualitas gitu ya. Lalu juga sebagai sarana kontrol, kontrol sosial bagi masyarakat. Artinya gini, kalau kita udah menjadi seorang profesional, gitu ya, misalnya saya bekerja sebagai seorang dosen, ini kan saya ada kode etik tenaga pengajar dosen seperti apa. Nah, kalau misalnya eh, ada dosen yang melakukan pelanggaran, misalnya gratifikasi atau misalnya jual beli nilai. Nah, artinya kan di situ masyarakat bisa mengontrol itu, kemudian masyarakat bisa melakukan komplain. Kenapa? Ini kan ada aturan mainnya, nggak boleh ada gratifikasi, gitu ya. Jadi bisa menuntut harus eh, dihukum misalnya oknum dosen itu misalnya. Atau sekarang ini kan ada kasus yang dokter melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Kita sebagai masyarakat bisa menuntut kontrol sosialnya. Dokter nggak boleh begitu, masa apa namanya melakukan apa ya, membius anggota pasien kemudian melecehkannya, gitu ya. Nah, jadi ini udah suatu pelanggaran berat. Kita mau eee, sebagai masyarakat menuntut agar diberhentikannya oknum dokter itu, ya boleh aja, karena ini adalah kontrol sosial, itu fungsinya kode etik profesi. Lalu yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi dalam eee, etika profesi itu. Artinya begini, kalau misalnya ada tadi ada permasalahan di internal eh, profesi tersebut. Nah, kode etik ini akan memberi perlindungan, artinya bisa permasalahan di internal itu bisa diselesaikan terlebih dahulu, gitu ya, secara internal sebelum tanpa campur tangan pihak lain.
Tapi kalau misalnya ternyata mediasi itu tidak bisa dijalani, tidak dicapai kata kesepakatan, barulah bisa dilakukan intervensi. Nah, biasanya itu intervensi memang biasanya pemerintah ya. Tuh. Lalu yang keempat, etika profesi ini sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kenapa? Karena dalam beberapa bidang pekerjaan ada yang bersifat pelayanan publik. Untuk itu, karena pelayanan publik kaitannya sama masyarakat, tentunya diperlukan etika profesi yang mengatur, gitu ya. Ada yang namanya aturan mainnya, gitu. Jadi kalau misalnya melanggar, apa nih sanksinya? Seperti itu ya. Jadi menjamin masyarakat itu mendapatkan pelayanan publik yang baik, gitu. Lanjut lagi ini ada berapa contoh kasus kode etik. Tadi sebenarnya kita juga bisa pahami ya. Tadi seperti saya sudah memberi contoh tentang dokter tadi. Begitu juga dengan wartawan gitu ya. Kalau misalnya wartawan melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun misalnya kayak kasus yang sekarang ini terjadi di Palestina, banyak wartawan-wartawan itu dibunuh oleh eh, Israel ya, bahkan tendanya dibom. Nah, ini sebenarnya eh, wartawan ini profesinya ini, anggotanya ini, atau organisasinya ini bisa mengajukan ke mahkamah internasional atas, eee, pelanggaran terhadap profesi kewartawanan, gitu ya, bisa. Jadi sebenarnya intinya adalah setiap profesi ini memiliki kode etik, gitu ya. Jadi kesimpulannya baik akan saya stop share. Kesimpulannya adalah setiap profesi punya kode etik. Kenapa punya kode etik? Karena ada aturan main yang berlaku agar dipedomani oleh semua profesi yang terlibat di situ. Ya, ada aturan mainnya. Seorang wartawan harus paham tentang undang-undang ITE, undang-undang kewartawanan ya. Jadi harus tahu. Dan kalau menjadi anggota PWI atau IJTI, otomatis ada AD/ART yang harus diikuti, gitu ya. Dan itu ada pedomannya. Bagaimana mengatur hak dan kewajibannya. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah pada pertemuan kedua kali ini tentang etika profesi bahwa setiap profesi punya kode etik, gitu ya. Dan pada saat nanti kalian bekerja menjadi seorang wartawan, pahamilah kode etik wartawan. Seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan mudah-mudahan kalian paham dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya di mana saya akan menjelaskan hal-hal lain terkait etika penyiaran yang lebih menarik lagi dan sampai pertemuan berikutnya jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.